Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persiapan ya untuk fisika kelas 11, persiapan ujiannya. Langsung aja ke nomor 1, ini ada sebuah pipa vertikal dipasang seperti pada gambar. Nah, di sini katanya penampangnya dari karet berjari-jari 10 cm seperti pada gambar. Ini gambarnya. Nah, awalnya ini panjang si pegasnya 50 cm ya. Kemudian dia jadi di suatu zat cair dengan massa jenis 800 kg meter kubik, kemudian dimasukkan dari pipa hingga setinggi 35 cm. Pegas tertekan ke bawah sehingga posisinya setinggi H. Jika konsentrasi pegas yang digunakan adalah 200 Newton per meter, kecepatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat, maka nilai H adalah jadi yang kita gunakan adalah konsep dari pegas ya, dan juga kita paham ya ada hukum Hooke-nya. Sini saya akan ilustrasikan dulu garis-garis gayanya. Nah, di sini ada gaya berat ya, tentu arahnya vertikal ke arah bawah. Ini ada W. Nah, W inilah yang menekan si pegas tadi. Nah, sesuai dengan konsep hukum Hooke-nya, F sama dengan ini K kali delta X ya, ada pemandakan pegasnya. Nah, di sini F-nya kita gunakan dengan W ya, gantikan dengan W-nya di sini. Nah, itu W-nya M ya, massa dari zat cair ya dikali gravitasi ya, di K dikali delta X. Nah, massanya di sini kan nggak ada langsung di soalnya. Tapi kita tahu ya massa jenisnya ini dikasih tahu 800. Nah, kita gunakan dari konsep massa jenis. Massa jenis sama dengan massa per volume ya. Sehingga massanya ini adalah massa jenis dikali volume. Kita ganti ini massanya dengan rho kali V ya, dikali G K delta X. Nah, rho-nya 800. Nah, volumenya ini bentuknya tabung ya. Jadi volume tabung itu Pi R kuadrat dikali tingginya ya kali G. Nah, ini kita bisa gantikan Pi-nya dengan 22/7. R-nya, nah di sini 10 cm, kita rubah ke meter ya, berarti dibagi 100 ya, kuadratkan. Nah, tingginya itu 35 cm, ini juga harus dirubah ke satuan meter ya, 35 cm kali 10 pangkat minus 2. Oke, kemudian G-nya itu 10 ya. Nah, K-nya di soal 200. Ya, 200 Newton per meter ya. Nah, di sini delta X-nya yang kita mau cari dulu. Ini 7-nya dengan 35 bisa sama-sama dibagi 7, 5. Kemudian di sini lihat lagi ada 0,2, 200 sebelah sini. Kita bagi juga 100. Nah, 2 ini dengan siapa nih? Oke, dengan 22 jadi 11 ya. Oke, jadi 11 kali 8. 88 dikali 5 dikali, nah ini 10 pangkat min 2 jadi ya, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 yang ini juga. Kemudian dikali dengan gravitasinya 10. Ini jadi 88 dikali 5. 40. Oke, ini jadi berapa ya? 440, ini dikali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi diperoleh 44 kali 10 pangkat min 2, sehingga diperoleh perubahan atau pemendekan dari pegasnya adalah 44 cm. Ini kan meter ya, dikali 100 loh. Jadi dapatnya 44 cm, tapi itu pemendekannya awalnya. Jadi kalau untuk pemendekan berarti akhirnya berarti kan awalnya 50 ya, dikurang pemendekannya tadi, pemendekannya 44. Berarti sini berapa? Ya 6 cm pemendekannya. Bukan pemendekan, panjang akhirnya ya, 6 cm seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada 3 benda P, Q, dan R terletak pada bidang XY yang saling dihubungkan dengan batang tipis dan ringan. Jadi abaikan massanya si batang ya. Membentuk sistem benda tegar. Data di tabel seperti berikut. Nah, ini gambarnya. Sistem diputar pada poros menembus bidang melalui benda P dan tegak lurus bidang gambar. Maka besar momen inersia sistem adalah
Nah, jadi di sini yang menjadi porosnya adalah titik P ini, sini titik P. Ya. Nah, sehingga yang kita gunakan sih berarti ada si Q sama R. Kalau inersia si P-nya jadi 0 karena dia di porosnya. Jadi kita langsung aja buat inersia sistemnya. Nah, ini jarak dari R, ya. R di sini masanya 2. Nah, ini kan minus 6, sedangkan ini 6. Ini minus 6, berarti R-nya itu 12 ini. Ya, 6 tambah 6. Oke, di sini saya lihat lagi ini dengan Q. Ya, Q-nya di sini titiknya 8,0 nih. Dengan masanya 3 kg, titiknya di sini 8. Ini 6, 8, kalau kita gores triple ya. Jadi ini 10 gitu. Nah, jadi ini untuk R-Q-nya ya. Ini R-Q. Jadi I-nya saya buat M untuk P kali RP kuadrat tambah M untuk si Q-nya kali RQ kuadrat. Nah, massa si P-nya, ini 0 ya, jadi RP-nya ya. Ini kita kasih 0, nggak perlu lagi. Kita buat si R. R dikali dengan R kuadrat. Ini 0 aja untuk si P-nya. Nah, si Q, ini massanya si Q-nya 3 ya. Jadi 3 dikali RQ-nya 10. Tapi ini satunya udah sesuai meter ya. Oke, 10 kuadrat ditambah massa R, soal 2 ya. 2 dikali R. Nah, di sini R-nya tuh 12. Jadi 12 kuadrat. Ini 3 dikali 100, 2 kali 144. 300 ditambah 288 sehingga diperoleh massa momen inersianya sih diperoleh 588 kg meter persegi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sini ada pada sebuah eksperimen di laboratorium akan menyelidiki tentang dinamika rotasi. Nah, di sini ada percobaan dinamika rotasi. Oke, sini ini kita ganti deh. Ini tadi saya ganti dengan 6. Ini saya ganti dengan 3. Oke. Nah, jadi massa A-nya di sini saya buat 3 kg. Massa B-nya 6 kg. Nah, ini kan si B-nya lebih besar, berarti dia akan turun ke bawah ya. Ini akan turun ke bawah. Jadi kita gambar dulu garis-garis gayanya. Nah, tapi saya rasa lebih cepat kita langsung pakai rumus ini ya. Untuk A-nya, massa B dikurang massa A per massa total ya. Massa A ditambah massa B ditambah lagi sama setengah dari massa katrol ya. Nah, ini semuanya kita kali dengan kecepatan gravitasi. Kita mau cari percepatannya bergerak ya. Massa B 6 dikurang 3 ya. Per 3 tambah 6 ditambah setengah dari massa katrolnya 2 tadi. Ini kali 10 sehingga ini 3 per 10 dikali 10. Diperoleh percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan konsep GLBB. Di sini ada jarak tempuhnya 8 ya untuk sampai ke bawah. 8 meter. Jadi yang ada jaraknya yang kita gunakan. Waktu ya, juga ada waktunya. Berarti kita gunakan S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S-nya di sini ini yang 8 meter. V0-nya awalnya diam, kita buat 0 kali T tambah setengah kali 3 kali T kuadrat ya. Hilang. Sehingga ini jadi 16 per 3 sama dengan T kuadrat. Diperoleh T-nya sama dengan akar dari 16 per 3. Karena 16 bisa jadi 4, tapi 3-nya nggak bisa ya. Akar 3. Rasional kan ya? Dikali dengan akar 3 per akar 3. Peroleh ini 4 per 3 akar 3 detik. Ini waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah. Jadi ini saya ingatkan lagi ya, sebelum mengerjakan ini, jadi tadi soalnya di-postkan dulu videonya, baru dicoba kerjakan, kemudian dilihat penjabarannya, pembahasannya seperti itu. Oke, di sini ada soal berikutnya ya tentang titik berat.
Titik berat bidang datar homogen di bawah ini ya dari alasnya. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini. Jadi ada dua, bisa kita buat dua objek sini ya, dua objek. Yang bawah ya. Kemudian ada yang di atasnya ini. Nah, titik pusatnya ini tepat di tengahnya. Nah, jarak dari sini ke ujung sini ini kan 8 sama 2 berarti 10 ya. Maka pertengahannya di sini untuk X-nya 5. Sedangkan ini 2 ya. Setengahnya itu berarti 1. Ini Y1-nya 1. Nah, kalau untuk si X2, nah ini kan 2 ya. Ini di sini 2 dibagi 2 berarti tinggal 1. Nah, sedangkan untuk si Y-nya, untuk Y2-nya, nah ini 4 ya. 4 kita bagi 2 kan sebenarnya 2 ya nih. Tapi 2-nya itu dari sini ke sini 2-nya. Nah, ini ke atas 2 berarti Y2-nya 4 ya. Oke, kita untuk mencari X ya. X0 ini kita buat X1 kali luas 1 tambah X2 dikali luas 2 per luas 1 plus luas 2. Nah, X1-nya di soal itu 5. Nah, luasnya ini 2 kali 5, ini 10. Tambah X2. X2-nya 1 dikali A2. 4 kali 2 berarti sini 8 per 10 ditambah 8. Peroleh X0-nya 50 plus 8 dibagi dengan 18. Jadi 58 per 18 sama-sama bagi 2 jadi 29 per 9 ya. Nah, ini dia untuk X0-nya. Kalau untuk Y0-nya ya, sini kita gunakan Y1-nya situ 1 dikali luasnya 10, Y2-nya 4 ya, dikali 8 per 10 plus 8. 10 tambah 32 per 18 jadi 42 dibagi 18 sama-sama dibagi 2 ya, 21 per 9. Oh, ternyata bisa lagi nih bagi 3, 7 per 3 ya, atau 2/3. Oke, ini diingat ya. Sebenarnya simpel ya, penting harus tahu cara membuat titik pusatnya itu di tengah benda atau objeknya itu. Oke, satu lagi kita bahas ya, yang nomor berikutnya ini. Seorang peneliti ingin mengukur volume suatu bongkahan es di Laut Alaska. Jika dari hasil pengukuran diperoleh bahwa data massa jenis es itu 0,8 gram per cm kubik dan volume bongkahan es yang muncul di permukaan air 500 meter kubik. Jika massa jenis air sekitar ini 1,2 gram per cm kubik, maka volume total bongkahan es tersebut. Nah, kita paham ya, untuk es ini kan sebenarnya dia bisa mengapung ya, seperti ini. Nah, hanya sebagian aja yang berada di permukaan airnya. Nah, di sini tentunya ada gaya berat dari es itu sendiri ya, itu arah vertikal ke bawah. Ini kita sebut dengan W untuk S, WS. Nah, tentu di sini ada yang tercelup sebagian dalam air, mengakibatkan ada gaya Archimedesnya ke atas, FA. Nah, ketika dia mengapung, dia kan tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka sigma F-nya untuk sumbu Y-nya itu 0, sigma Fy sama dengan 0. Sini ada kita buat FA dikurang berat S sama dengan 0, sehingga besar dari gaya Archimedes itu sama dengan berat si S-nya itu sendiri. Nah, sehingga ya untuk yang gaya Archimedesnya, rho-nya, rho air sekitarnya, dikali G dikali volume yang tercelup. Saya buat indeksnya V aksen ya, simbolnya. Nah, sini massa S dikali G. G-nya kiri kanan sama-sama bisa dicoret, sama-sama G ya. Nah, rho air sekitar itu 1,2 gram. Ini biar lebih, ini kan satuannya pakai internasional ya, kita gunakan yang kilogram per meter kubik ya. Ini jadi 1200 ya. Nah, volume yang tenggelam ini berarti kan volume total si S-nya dikurang volume yang di atasnya ini ya. Volume yang di atasnya ini 500 tadi katanya. 500 meter kubik. Berarti dikurang 500. Jadi yang tenggelam itu volume yang tenggelam berarti volume total semua S-nya dikurang volume yang berada di permukaan air. Nah, massa S, tentu ini massa S itu bisa kita ganti dengan massa jenis S
ya dikali dengan volume S-nya. Ini tinggal dihitung aja. Berapa massa jenis S tadi? Ini 800 ya. Nah, kali volume total nih, kiri kanan sama-sama saya bagi 100. Ini bagi 4, 3, bagi 4, 8 tuh jadi 2 ya. Dikalikan 3V dikurang 1500 sama dengan 2V. Jadi 3V kurang 2V sama dengan 1500. Nah, diperoleh volume S-nya adalah ya, 1500 meter kubik ya. Ya, semoga ini bisa dipahami. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.